Diketahui R1 3 kg, R3 kilogram kali 5 kilogram kali 3. Bapak, maaf, videonya tidak muncul. Oke ya. Nah, saya lupa nih, bentar. Bahwa kemarin saya memberikan soal kurang lebih yang berkaitan dengan mohon maaf sebentar ya. Contoh soalnya. Oh, oke, ada yang terlewat ya. Ada yang terlewat. Nah, kemarin bahwa di dalam mengenai soal itu ada soal yang berkaitan dengan bisa Anda buka kembali kemarin, yaitu mengenai momen gaya ya. Ya, untuk saya informasikan saja dulu. Insya Allah nanti saya kirimkan kembali untuk jawabannya. Bahwa untuk TA kemarin ya, torsi di titik A itu besarnya adalah 580. Itu jawaban yang benar.
Kemudian torsi B-nya itu adalah 340 ya. 340. Untuk torsi C-nya itu adalah 100 ya, 100 Newton meter, dan torsi D-nya min 260. Jadi jawaban yang benar itu ada beberapa orang yang jawabnya benar ya. Dan insya Allah ya, untuk yang lainnya ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan aja nanti Anda hubungi saya kembali ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi aja dulu. Ini mohon maaf ya, tadi kepotong untuk mengenai momen gayanya ya. Tapi insya Allah Anda dengan membuka momen gaya itu pasti akan Anda bisa memahaminya. Kita akan coba saja dulu masuk ke mengenai momen inersia ya. Jadi sebelum melanjutkan tugas Anda selesaikan dulu, baru kita ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai momen inersia. Di mana momen inersia ini bahwa merupakan ukuran besar cenderung berotasi yang ditentukan oleh keadaan benda atau partikel penyusunnya. Ya. Atau di dalam momen inersia Anda juga pernah mengetahui mengenai masalah hukum kelembaban, ya, di mana hukum kelembaban disebut juga sebagai hukum inersia, ya, di mana bahwa yang berkaitan dengan hukum 1 Newton, ya, di mana bahwa hukum 1 Newton ini berisi mengenai jika suatu benda bergerak maka akan terus bergerak, dan apabila benda itu diam akan tetap diam. Ya, itu salah satunya mengenai isi bunyi daripada hukum Newton 1. Ya. Nah, di mana bahwa momen inersia ini merupakan besaran yang nilainya tetap ya dari suatu gerak rotasi atau gerak berputar. Ya. Nah, maka besaran inersia dalam sebuah partikel yang berotasi dengan jari-jari R, ya, maka itu merupakan nilai daripada I sama dengan massa dikalikan jarak dikuadratkan, atau I sama dengan mr kuadrat. Ya, M adalah massa benda, R-nya adalah jari-jari, dan I-nya itu adalah momen inersia. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, selanjutnya, nah, contoh soalnya, ya, tadi sudah diberikan pada video juga contoh soalnya. Silakan Anda pahami dulu. Kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda tanya. Ya. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan ke sana, apa yang Anda ketahui dilihat dari dari segi besarannya mengenai momen gaya dengan momen inersia, apa bedanya? Silakan, ada yang mau memberikan pendapatnya? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan, dari mulai Salsa, kemudian Geonesia, Rido, dan Lutfi, Mas Riah, kemudian Ahmad, Ajrin, Suci, Andrian, kemudian Faisal, ya, Faisal, kenapa tidak bergerak? Ahmad juga sama. Ya, close. Mau berpendapat close? Apa yang membedakan antara momen gaya dengan momen inersia dilihat dari segi besarannya? Oke, saya tunggu 2 menit dari sekarang. Saya, Pak. Irsad, silakan. Ya. Irsad, sebelum menit ya, tunggu dulu ya. Silakan Irsad. Gimana, Sad? Oke, Neta. Gimana, Net? Momen gaya merupakan suatu besaran yang diperlukan untuk membuat benda berotasi pada porosnya. Iya. Sedangkan momen inersia merupakan ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya. Oke. Jadi sama-sama berotasi ya? Oke. Nah, silakan ada yang lainnya. Terima kasih buat Neta. Setiap yang berpendapat akan aku catat. Silakan. Selain Neta. Irsad, jadi 5, silakan. Resna tuh, Resna, silakan Resna. Ada lagi, cepat. Cepat. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Ada? Perbedaan satu Oke.
Ya, Alia? Perbedaan satuannya bukan. Perbedaan satuannya bisa. Kalau momen gaya satuannya Newton meter. Ya. Kalau momen inersia kilogram meter kubik. Oke. Persegi. Ya. Iya, oke. Terima kasih buat Alia. Aku pena. Oke, siapa lagi? Oke. Masih ada yang saya pertanyakan itu sebenarnya belum sampai ya. Tapi Neta berikut Alia sudah memberikan dari segi perbedaannya. Nah, dari segi besarannya silakan. Ada? Oke, nah kalau tidak ada, oke, tadi sebenarnya sudah terjawab oleh Alia juga dilihat dari segi besarannya. Ya, untuk tadi momen gaya itu adalah Newton meter, sedangkan untuk momen inersia adalah kilogram meter persegi. Nah, jika dilihat dari segi besarannya, maka untuk momen gaya atau torsi itu termasuk besaran vektor. Oke. Ada yang tahu apa itu besaran vektor? Besaran yang memiliki arah dan Ya, nilai. siapa? Herni, boleh Herni, silakan. Besaran yang memiliki arah dan nilai. Oke, terima kasih, bagus buat Herni. Siapa lagi? Oke, cukup. Kita masuk ke besaran yang untuk momen inersia. Ini termasuk besaran apa? Lawannya vektor teh? Besaran yang memiliki arah Dan nilai. Iya, itu mah untuk besaran Vektor. vektor. Sedangkan untuk tadi momen inersia termasuk besaran skalaar. Karena dia hanya memiliki nilai satuannya saja, tidak memiliki arah. Oke, paham ya? Ya, Pak. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Nah, dari contoh soal yang ke-1 tentang momen inersia, ya. Jadi Anda bisa perhatikan masing-masing bola ini, ya, masing-masing bola ini memiliki masanya 2 dan 3 kg, ya. Kemudian dihubungkan dengan batang ringan, ya, tak bermassa, tapi tidak mungkin kan ya, kalau ringan itu pasti ada masanya. Nah, api-api nanti lah. Nah, jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, bisa Anda perhatikan ini titik A, ya. Besar momen inersialnya sistem bola tersebut itu berapa? Berarti jumlah daripada kedua momen inersia yang ada di benda 1 dan di benda 2. Perhatikan karena tadi tidak memiliki arah, apakah arahnya ke kiri atau ke kanan, itu tidak bermasalah ya untuk momen inersia. Tapi kalau ada dua buah benda seperti ini, maka itu merupakan sigma daripada massa dikalikan dengan jaraknya. Ya, bagaimana kalau misalnya ada 3? Ya tinggal tambah lagi 1 lagi. Jadi ada M1 dikali R1. Mana R1-nya? Ya yang ini. Ya, R1-nya itu yang ini. Ya, R2-nya yang 30. Ya. Maka I sama dengan M1 kali R1, di mana M1-nya adalah 2, dan R1-nya adalah 20 cm. Maka 20 cm, karena satunya tadi harus dirubah ke dalam meter, maka dibagi 100 ya cm ke meter berarti 0,2 meter ya, atau yang untuk 30 cm-nya 0,3. Maka M1 dikali R1 ditambah M2 kali R2 ini dikuadratkan, jangan lupa dikuadratkan, maka 2 dikali 0,2 kuadrat ditambah 3 kali 0,3 kuadrat, atau 2 dikali 0,4 ya sama dengan 0,08, 3 dikali 0,3 dikuadratkan 0,9. 0,9 dikali 3 sama dengan 0,27. Maka jumlahnya sama dengan 0,35.
kilogram meter kuadrat. Ada pertanyaan dari contoh soal 1? Silakan. Bisa dipahami? Halo? Pak, PowerPoint-nya tidak muncul. Muncul nggak? Tidak, Pak. Tidak. Ada, Pak. Allahu Muncul. Akbar. Siap. Sebentar. Aisma. Bentar ya. Ya Allah. Saya tadi itu ngewartosan anak. Di rumah atuh. Kakak. Lemot ya sebentar ya. Aduh sabar. Ya Allah. Udah muncul sekarang? Belum. Belum. Pak. Belum. Sebentar. Ini lemot dulu. Nah, udah ya? Belum, Pak. Belum. Pak. Atos. Belum. Belum. Belum ada. Tur. Kumaha tuh saya? Belum ada, Pak. Belum ada. Pak. Oh iya. Ya Allah ya Rabbi. Bentar. Sepatu. Ya Allah. Bapak, PPT-nya ada di yang kemarin kan Pak materinya? Iya ada. Nggak masuk ya saya kumaha. PowerPoint tuh masuk. Screen. Kumaha tuh saya? Aduh, ya Allah. Udah ada tapi hitam, Pak. Ada Pak, tapi nggak muncul PPT. Kumaha? Ada Nggak tapi muncul, Pak. masih loading, Pak. Loading. Ada, Pak. Loading, Pak. Aduh. Tuh, enak ya? Ada, Pak. Ayah, Pak. Alhamdulillah ada Pak muncul. Ada, Oke. Pak. Sudah ada. Siap. Oke. Mana boleh santai. Kinetik. Nah, ini momen inersi. Nah, ini oke. Ya. Nah, jadi bisa Anda perhatikan untuk contoh soal yang pertama tadi
sudah saya sampaikan, tinggal kamu cek aja. Silakan kalau ada kira-kira apa yang perlu dipertanyakan, silahkan. Ya, jadi mohon Anda harus diperhatikan satu dalam satuan. Satuan kalau di sini sentimeter maka harus dirubah ke meter dulu. Ya. Kemudian untuk misalnya nanti satuannya dalam gram juga sama harus ke kilogram kan. Ya. Karena satuan untuk momen inersia itu adalah kilogram meter kuadrat. Ya, jadi ini adalah merupakan dua buah massa benda yang dihubungkan satu sama lainnya dengan memiliki jarak 20 cm dan 30 cm. Ya, sehingga di sini tidak memperhatikan arahnya apakah ke kiri ataupun ke kanan, itu tidak jadi masalah karena momen inersia ini termasuk besaran skalar yang hanya memiliki nilainya saja, tidak memiliki arah. Lain lagi kalau dengan momen torsi atau momen gaya, itu diperhatikan arahnya. Kalau searah dengan jarum jam, maka itu adalah nilainya positif, ya, itu ketentuannya, ya, perjanjiannya. Bagaimana kalau misalnya berlawanan arah itu positif? Bisa saja. Asal dengan kata lain Anda harus mencantumkan dulu, ya, mencantumkan, menginformasikan bahwa perjanjiannya seperti itu, ya, karena kemarin kita sepakat bahwa untuk mengenai momen gaya ini apabila arah gayanya searah dengan jarum jam, maka itu nilainya adalah positif, dan jika berlawanan arah itu adalah nilainya negatif, ya. Itu untuk soal yang pertama. Bisa dipahami ya? Ini contoh soal yang ke-1. Kita masuk ke contoh soal yang kedua tentang momen inersia, ya. Nah, di sini terdapat ada 4 buah partikel, ya, yang dihubungkan, ya, oleh sebuah batang yang masanya diabaikan. Ya, tentukanlah momen inersia sistem partikel jika diputar terhadap poros A dan diputar terhadap poros B, ya. Boleh Anda perhatikan. Di sini jarak AB itu adalah, Anda bisa perhatikan, ya, 2 meter, 4 meter. Jadi dengan kata lain ya, jumlahnya adalah 6 meter, ya. Oke. 6 meter, sorry, bukan. Ini untuk massa ya, sorry. Untuk massanya adalah yang pertama itu 2M, ya. Kemudian jarak untuk R-nya, ya, mana itu adalah 2. Untuk yang 2 di sini adalah nilainya adalah 0, ya. Sedangkan dari 4 ke 2, massa 4 ke 2 ini adalah jaraknya R, dan 4 ke B ini adalah R juga. Dari B ke 2M juga di sini adalah jaraknya R. Jadi ini masing-masing semua jaraknya adalah R, ya. Oke, nah sekarang perhatikan. Ya, perhatikan diputar terhadap poros A. Berarti di sini, ya. Kenapa di poros A ini tidak memiliki jarak? Karena tepat di bendanya itu sendiri. Maka itu nilainya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian untuk yang 4M, massanya yang 4M, ya. Yang 4M boleh di sini massa S1, ini massa 2 boleh. 4M di sini, maka jaraknya itu adalah terhadap A itu sama dengan R. Maka 4M dikali R kuadrat. Ini R kuadrat, ya. Nah, kemudian, ya, yang selanjutnya untuk yang di B. Ini massanya cuma M. M terhadap A, ini jaraknya ada 2R. R1, R2, ini 2R. Ya. 2R kuadrat. Ditambah untuk yang 2M, ini yang 2M, ya, 2M jaraknya terhadap A itu berapa? 3R kuadrat. Maka dengan demikian 2M dikali 0 berarti nilainya 0. R kuadrat 4 dikali R kuadrat jadi 4M 4M R kuadrat. Kemudian untuk yang sebentar, 1
Iya, betul. Kemudian untuk yang ini. Ya. Ada yang terlewat nggak? Ada yang terlewat ya? Ada. Ada ya? Oke. Nah, ini 4M yang ini, 4R kuadrat. Ya. Kemudian untuk M-nya adalah 2R kuadrat. Ya. 2R kuadrat. Berarti ini yang terlewat ya? Ya, Pak. Betul? Ya. Iya, oke. Iya, Pak. Iya. Nah, ini nggak bisa nih. Yang perbaiki aja nanti. Jadi, 4 dikali R kuadrat, ya 4MR kuadrat, ditambah dengan 2, ya M dikali 4R kuadrat, sama ya, 4 MR kuadrat ditambah dengan 3 kali 3 9. 9R kuadrat dikalikan 2 18. Berarti isinya ini berapa harusnya? Benar isinya? Isinya benar nggak? Hah? Isinya adalah 26 MR kuadrat. Berarti di sini terlewat 1. Ya, jadi harusnya di sini adalah yang ini 4 MR kuadrat. 4 MR kuadrat ditambah 4 MR kuadrat, maka sama dengan 8 MR kuadrat ditambah 18 MR kuadrat, maka sama dengan 26 MR kuadrat. Ya, ini tolong diperbaiki pada jawaban Anda ya. Kalau nanti saya kirimkan kembali ya, yang sudah saya perbaikinya nanti jawabannya. Nah, kemudian sekarang perhatikan, diputar terhadap Poros B. poros B. Silahkan. Sigma I ya, I sama dengan sigma M kali R kuadrat. Bukan R2 ini ya, R kuadrat. Ini R kuadrat biasanya. Lihat sekarang di titik B. Berarti kalau yang di titik B, R-nya berapa? 0. Pintar. Oke. Sekarang kalau untuk yang A, berapa R-nya? 2R. 2R. 2. Untuk yang 4? R. Untuk yang 2? R. Oke, perhatikan sekarang. 2M dikali R 2R kuadrat sama dengan ini kan 4 dikali 2 berarti 8 MR kuadrat. 4 kali R kuadrat berarti 4R kuadrat. Benar ya. Kemudian untuk yang B-nya sama dengan nilainya 0. Untuk yang terakhir sama dengan 2 MR Kuadrat. Jadi 8 ditambah 4 berapa? 12 ditambah 2 14. 14 M. R-nya R Kuadrat. Ini benar jawaban yang B-nya. Ini yang harus diperbaiki itu jawaban yang A-nya. Lewat 1 ini kagak ada 1. Oke, ya. Oke. Nah, itu harusnya ini 8 ya, 8 M kuadrat ini. Oke. Bisa dipahami ini? Insya Allah bisa, Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, ya. Insya Allah nanti Anda simak lagi aja videonya. Kita masih punya waktu. Ya, tadi sedikit saya potong dulu. Ini kebetulan ini yang belum diperbaiki ya, yang terbukanya. Padahal udah semua jawabannya sudah ada. Oke, kita tadi udah sampai. Oke. Simak saja dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan.
silinder ini poros ujungnya. Sama itu. Oke, ada pertanyaan dari ini. Nah, ini jadi ini sebuah batang ya, sebuah batang silinder di mana masing-masing itu sudah memiliki nilai momen inersialnya. Tinggal Anda perhatikan apakah momen inersial terjadi di tengah atau di ujung ya. Jika misalnya di porosnya atau di tengahnya, yaitu maka untuk besarnya itu adalah momen inersialnya 1/12 ml kuadrat. Ya, L itulah jarak, M-nya adalah massa, 1/12 itu sama dengan nilai K-nya ya. Maka dengan demikian, maka untuk besarnya poros tengah itu sebesar 0,156 kg/m², dan untuk momen yang terjadi momen inersialnya di ujung itu adalah jumlahnya sama dengan ya jumlah dari momen inersial di tengah ditambah dengan yang di ujungnya yang besarnya nilai jaraknya adalah 60 cm atau sama dengan 0,6 meter. Nah, maka dengan demikian di sini ada perbedaan untuk nilai antara di ujung dengan di tengah. Maka lebih besar itu adalah pada ujungnya. Jadi semakin besar nilai daripada momen inersial. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini. Nah, selanjutnya bahwa untuk labelnya bisa Anda nanti catat ya, atau silakan ini untuk benda-benda homogennya ya. Dari mulai yang namanya di sini adalah silinder ya. Kemudian juga mengenai yang lainnya seperti bola ya. Kemudian sebuah batang dan lain sebagainya yang bisa Anda, nah ini sebagai nilai daripada momen-momen inersialnya yang diketahui ya. Tuh, tinggal Anda perhatikan saja ini ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita masih punya waktu 6 menit ya. Ini berlangsung aduk. Nanti Anda tolong sebelum mengirimkan jawaban, Anda cek dengan sebaik-baiknya karena kiriman pertama itu adalah merupakan nilai awal Anda ya, nilai awal. Jadi upayakan jawabannya harus benar ya. Karena nanti
kumulatifkan misalnya berapa kali tugas, kemudian nanti di rata-rata berapa nilai Anda yang sebenarnya nanti akan kita buat ya. Oke, nah setelah itu soal nomor 1. Selanjutnya soal untuk nomor 2. Nah ini, perhatikan nanti ada tabel ya untuk menjawab momen inersialnya. Lihat tabel nanti. Apa terjadi di tengah, di ujung, tolong perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian ini yang ketiga, ya ada 3 soal ini. Ya, ini yang berkaitan dengan bola pejal, ya. Oke, nah ini semuanya nanti Anda silahkan dijawab dulu di buku tugas, ya. Upayakan jawabannya yang benar. Setelah dianggap benar, baru dikirimkan ke emailnya. Yang kemarin belum semuanya juga ya. Bagi mereka yang cukup malas, Anda rugi apabila Anda selalu artinya telat untuk mengirimkan tugasnya. Ya, karena harusnya nilai 100, ya ada kemungkinan diskon Anda ada nanti. Ya, selalu diskon, jangan terlambat ada diskonnya. Oke, nah ini ya tugas 2 tentang momen inersial. Jawaban ditulis di buku catatan, tugasnya masing-masing ya. Nama kelas jangan lupa ya, saya bingung kemarin juga yang email nama kelasnya tidak disebutkan, liur neangan heula. Ya kalau sudah langsung, karena dari Anda mengirimkan email maka langsung saya masukkan ke nilai ya, daftarnya sudah jelas. Kalau IPA 1, IPA 2 udah ada ya, tinggal klik IPA 2 biji IPA 2 ya. Makanya harus Anda perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Oke, nah di sini nama kelas misalnya subjeknya tugas 2 momen inersial, tulis tugasnya juga ya. Ini deadline waktunya nih ya, perhatikan deadline waktunya nih. Kalau Anda sudah melewati batas ini ya, batas ini berarti Anda akan kena diskon ya, nilai Anda meskipun jawabannya benar ya. Nah selanjutnya di sini tugaskan Anda membaca dan mempelajari materi tentang titik berat. Namun sebelum ke titik berat ya, Anda pelajari tentang mengenai ini momentum sudut ya. Momentum sudut, kemudian mengenai energi kinetik ya, energi kinetik ya. Ini pelajari lagi, insya Allah kita pertemuan berikutnya, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ya. Nah sekarang ini kita coba di rumah, lumayan kendalanya cukup sulit juga ya, gitu. Karena kalau di sekolah sudah disediakan. Oke, itu mungkin tugas tentang mengenai momen inersial, tapi tidak ada 3 menit lagi, hanya saya gambaran saja, ini informasi untuk Anda ya. Nah ini bahwa mengenai momen inersial ya, si rangkumannya. Selanjutnya ini berkaitan dengan energi kinetik ya. Nah, energi kinetik, setiap benda yang bergerak pasti akan memiliki energi kinetik. Setiap benda yang diam akan memiliki energi potensial. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah Anda pelajari waktu di kelas 10 tentang energi dan usaha ya. Dalam GLB itu Anda mengenal benda yang bergerak translasi ya, di mana besarnya energi kinetik itu adalah setengah mp². Sedangkan tadi dalam rotasi ini karena berkaitan, kalau kaneta tadi adalah yang berkaitan benda berputar, ada yang disebut dengan momen inersial dan nilai kecepatan sudut. Ya, jadi translasi EK energi kinetiknya setengah mp². Kalau untuk rotasi energi kinetiknya setengah I dikali omega kuadrat. Ya, atau momen inersial dikalikan kecepatan sudut yang dikuadratkan, karena di sini benda yang bergerak melingkar atau berputar memiliki kecepatan sudut atau percepatannya yang disebut dengan percepatan sudut ya. Kalau di sini adalah percepatan benda ya, ada perbedaannya ya. Kalau satuannya dalam misalnya meter per detik kuadrat, kalau dalam kecepatan sudut adalah radian per
sekon kuadrat. Ya, itu diantaranya. Nah, ini silakan Anda perhatikan. Masih ingat saya tuliskan di catatan untuk nilai I-nya sama dengan mr kuadrat dan untuk nilai omeganya adalah pi, ini kecepatan dibagi dengan jari-jari dikuadratkan. R-nya mau ditulis gede boleh, mau ditulis kecil juga boleh, silakan saja. Ya. Selanjutnya, nah, apa yang Anda ketahui tentang benda meluncur dan menggelinding? Bagaimana besaran energi kinetiknya? Silahkan Anda nanti pelajari, ya. Gitu. Ada perbedaannya, ada. Nanti jelas akan dalam contoh soalnya, ya. Insya Allah akan kita bahas dan berikutnya berikut dengan yang berkaitan dengan titik berat atau keseimbangan. Ini belum selesai nih PowerPoint-nya ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum meninggalkan ya. Kali mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, ada pertanyaan atau mungkin sedikit banyaknya bisa dipahami oleh Anda. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Ya, Insya Allah nanti kalau sudah selesai, saya selesaikan dulu untuk PowerPoint-nya sampai ke mengenai kesetimbangan, ya, biar Anda bisa belajar dulu di rumah. Tapi kalau boleh saya tanya, sudah pinjam buku nggak ke perpustakaan? Baru sebagian atas, Pak. Ada yang dikasih, ada yang enggak, Pak. Minggu depan, Pak. Pokoknya buku apa saja lah bisa ya, supaya ada kaitannya dengan materi ini aja. Ya. Mau bukan yang sekarang terbitannya boleh, mau yang dulu juga boleh. Yang penting itu ada secara konsep sama semuanya. Ya. Tinggal kita rajin saja untuk menyelesaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum sudah lebih 1 menit. Pengen ngebahas tentang tugas kemarin, Bapak kira-kira boleh nanya Bapaknya lewat email atau lewat apa gitu, Pak? Boleh. Biar tahu gimana. Boleh. Nanti akan saya kirim jawabannya ya ke grup ya. Gitu aja. Itu jawaban yang benarnya. Ya, bukan jawaban Anda artinya tidak benar. Ya, tapi jawabannya artinya belum tepat gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang jawabannya benar. Ya, saya terima kasih atas perhatiannya. Nah, bagi mereka yang masih artinya belum mengirimkannya, ya, oke, saya tunggu. Tapi dengan catatan nilai Anda tidak mungkin artinya mendapatkan nilai yang lebih baik karena sudah terlewat 1 hari. Ya, jadi saya berikan waktu 1 minggu. Makanya nanti setiap saya memberikan tugas itu ada deadline-nya. Itu perhatikan. Karena kalau 1 hari Anda terlambat, itu ada diskonnya. Ya. Kalau diskonnya 10% berapa coba? Harusnya 100, berarti kan nilai Anda 90. Kalau 2 hari, 20. Berarti nilai Anda 80. Kalau 3 hari, 70. Masa saya harus memberikan nilainya di bawah KKM? Ya. Jadi ada kemungkinan. Nah, sekarang Anda perhatikan untuk tugas yang kedua, lebih cepat, lebih tepat. Seandainya nilai kemarin misalnya artinya KKM, ada kemungkinan nanti diratakan nilai Anda di atas KKM. Jelas? Ya. Jadi yang akan memperhatikan itu bukan saya, tapi Anda semua. Oke? Nah, apabila ada kesulitan bisa Anda juga japri lewat WA boleh, ya. Gitu. Boleh kalau memang ada kesulitan. Mau lewat email juga boleh. Nah, cukup di email ngirimnya 1 kali saja. Ya, jangan double-double, capek. Bapaknya kudu mariosan. Ya, satu-satu saja. Ya, karena dari sekian yang hadir kan ini yang partisipasinya 171, sedangkan kan kita semuanya 250 lebih. Ya, maka dari itu terima kasih bagi Anda yang sudah hadir ya di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat khusus untuk saya, umumnya untuk Anda semua, tambah pintar, tambah soleh dan soleha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas atensi Anda, dan siapkan apabila nanti ada pertanyaan ya, silakan Anda untuk bertanya. Nah, tadi sudah memberikan jawaban Neta, kemudian Alia, Herni ya. Silakan yang lainnya juga ikut berpartisipasi, yaitu ada nilai plusnya ya bagi Anda yang menjawab daripada pertanyaan. Oke? Ya, buat logam mudah-mudahan diskasep lah ngecawai. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Polis. Pak. Sudah. Polling. Oke. Siaran KBM YouTube Single Close SMA 1 Cirebon. Oh, sama-sama. Langsung dikeluarkan tuh. Ini si Mama